Kita percaya wali ni mesti orang yang beriman, betul? Orang yang saleh, betul? Bukan semua orang yang Muslim ni jadi wali Tuhan. Sebab ada je orang Muslim yang tak okey, yang tak ikut ajaran Allah. Tapi nak jadi wali, dia mesti mukmin, dia mesti bertakwa. Tu syarat wali. Tuan-tuan, kalau ikut dia, George Bush dengan Tony Blair pun wali. Ni ada dalam buku dia. Tony Blair dengan George Bush. Tuan-tuan, kalau George Bush dengan Tony Blair boleh jadi wali, tuan-tuan, kita kutub Mutasarrif lah. Kita boleh masuk dalam 5 kutub yang besar tadi tu. Bayangkan. Ajar orang bila sakit seru nama dia. Bila sakit kita seru nama siapa? Nama Allah. Tapi seru nama dia. Ni dalam buku dia juga. Ya? Orang sakit dia kata, seru nama dia. Okey. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah kuain. Kalau kita bicara tentang Syekh Najim Haqqani, dia adalah tokoh besar dalam tarekat Naqsabandiyah cabang Haqqaniyah. Pengikutnya tersebar luas di berbagai negara, terutama di Turki, Eropa, dan sebagian Asia. Dalam dunia tasawuf, teman-teman, beliau itu dikenal sebagai sosok yang banyak berbicara tentang karomah, wali, dan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, yang jadi polemik besar di sini adalah beberapa pernyataannya yang dianggap sangat kontroversi. Bahkan oleh sebagian umat Islam itu dinilai tidak masuk akal, teman-teman, atau menyimpang dari pemahaman umum akidah. Salah satunya adalah pernyataan yang dinisbatkan kepada beliau bahwa George Bush dan Tony Blair adalah wali Allah. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Kenapa pernyataan ini jadi masalah, teman-teman? Itu karena dalam pemahaman Islam secara umum bahwa wali Allah itu punya ciri yang jelas. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya wali Allah itu beriman dengan benar, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat. Sementara George Bush dan Tony Blair adalah pemimpin negara barat yang tidak beragama Islam, terlibat dalam perang besar di dunia Islam seperti Irak dan Afghanistan. Disinilah muncul benturan logika yang sangat keras. Bagaimana mungkin orang non-muslim itu disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi pertanyaan utamanya, teman-teman. Dalam akidah Islam yang disepakati mayoritas ulama, wali Allah itu harus seorang muslim, harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang kafir itu disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala, melainkan berada dalam kesesatan. Jadi ketika ada pernyataan seperti ini, teman-teman, wajar kalau banyak yang kaget, menolak, bahkan menganggapnya menyimpang. Lalu bagaimana penjelasan dari pihak pengikutnya? Sebagian pengikut tarekat mencoba menjelaskan dengan beberapa pendekatan. Semisal, makna wali itu tidak literal. Mereka mengatakan mungkin yang dimaksud bukan wali dalam arti syariat, tetapi alat Allah dalam menjalankan takdir. Rahasia ilahi secara syir, tasawuf ekstrim, ada konsep bahwa tidak semua hal bisa dipahami akal. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh para wali. Peran dalam skenario akhir zaman, ada juga yang menafsirkan bahwa tokoh-tokoh dunia itu hanya alat dalam rencana besar Allah Subhanahu wa taala.
Tapi disinilah letak masalahnya teman-teman. Penjelasan seperti ini justru membuka pintu bahaya dalam akidah. Kenapa? Karena istilah wali Allah jadi kabur. Bisa dipakai untuk membenarkan siapa saja. Bahkan bisa mengacaukan batas antara iman dan kufur. Kalau orang non-muslim saja disebut sebagai wali Allah, maka apa bedanya orang yang beriman dan tidak beriman? Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Di mana batas akidah yang jelas teman-teman? Dalam sejarah Islam memang ada sebagian tokoh sufi yang menggunakan bahasa simbolik, mengeluarkan pernyataan yang aneh, kadang sulit untuk dipahami secara zahir. Contoh, klaim bersatu dengan Tuhan, yaitu wahdatul wujud, menganggap semua agama itu sama, mengaburkan batas halal dan haram. Pernyataan seperti ini teman-teman sering sekali muncul dari pendekatan spiritual yang terlalu jauh dari landasan syariat. Dampak dari pernyataan seperti ini teman-teman tidak bisa dianggap remeh, karena dampaknya itu besar, membingungkan umat awam. Orang jadi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, merusak konsep tauhid karena mencampur antara iman dan kufur, mengangkat tokoh yang jelas bermasalah. George Bush dan Tony Blair dikenal karena kebijakan perang yang memakan banyak korban muslim. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita teman-teman? Yang paling penting adalah kembali ke prinsip dasar, yaitu wali Allah itu harus beriman dan bertakwa. Tidak boleh menabrak Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak semua ucapan tokoh agama harus diterima mentah-mentah. Dalam Islam teman-teman, tidak ada tokoh yang maksum selain Nabi. Artinya siapapun bisa salah, termasuk ulama besar sekalipun. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, kasus ini sebenarnya bukan sekedar soal satu ucapan, tetapi menunjukkan sesuatu yang lebih mendalam. Ada sebagian ajaran tasawuf yang mulai lepas dari batas syariat, yaitu menggunakan istilah agama tetapi dengan makna yang berubah, dan ini bisa berbahaya kalau kita tidak kritisi. Karena itu penting untuk memahami agama dengan dalil yang jelas, tidak mudah takjub dengan klaim spiritual, dan tetap menjaga akidah yang lurus. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.